Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear. Ini pertemuan kelima kita ya, mata kuliah Matematika Dasar 1. Nah, mengenai sistem persamaan linear ini juga sudah kalian pelajari di SMA. Dan minggu lalu juga sudah dijelaskan mengenai apa itu persamaan ya, apa itu linear. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan definisi dan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, suatu sistem persamaan adalah himpunan dari persamaan-persamaan yang mengandung satu atau lebih dari satu variabel. Sudah itu, sistem persamaan linear adalah himpunan dari persamaan-persamaan linear yang mengandung satu atau lebih dari satu variabel. Nah, lalu sistem persamaan linear dengan dua persamaan linear dan mengandung dua variabel bebas adalah suatu sistem persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Ax tambah by sama dengan p, cx tambah dy sama dengan q. Lalu, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, koefisien ataupun konstanta dalam persamaan tersebut boleh bernilai 0. Yang kedua, masing-masing persamaan harus mengandung paling sedikit satu variabel di dalamnya. Lalu, masing-masing persamaan harus merupakan persamaan linear. Ini definisi solusi dari SPL dengan dua variabel. Jadi kita disuruh mencari solusi dari sistem persamaan linear ya, dua variabel, yaitu di sini variabel adalah variabel x dan y. Demikian sehingga jika nilai x dan y tersebut disubstitusikan kembali ke persamaan-persamaan, maka nilai x dan y tersebut memenuhi persamaan-persamaan tersebut secara bersamaan. Ini. Nah, adapun metode-metodenya yang bisa kita lakukan untuk mencari solusi persamaan mencari solusi dari masalah sistem persamaan linear ini. Yang pertama, metode substitusi atau kita memasukkan nilai x dan y. Nama lainnya memasukkan ya. Nilai x misalnya, kita misalkan nilai x-nya berapa, atau bisa juga nilai y-nya yang kita misalkan. Berdasarkan persamaan yang ada ya. Kedua, metode eliminasi. Nah, contoh pertama ya. Temukan solusi dari sistem persamaan linear 3x dikurang y sama dengan 7, 2x tambah 3y sama dengan 1. Berarti kita disuruh mencari solusinya x-nya berapa, y-nya berapa. Ketika kita sudah mendapat nilai x dan y itu, lalu kita buktikan dengan memasukkan dia ke dalam persamaan ini kembali, maka x dan y itu memenuhi persamaannya. Yang pertama, kita gunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin kalian biar diingatkan kembali bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan SPL dan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, kita eliminasi variabel y. Jadi sebenarnya kita bisa juga mengeliminasi variabel x ya. Dan di sini juga disebutkan bahwa tidak ada ketentuan harus mengeliminasi variabel yang mana. Jadi boleh x dulu yang kita eliminasi atau y dulu. Nah, ini dapat kita lihat karena kita sudah menentukan bahwa yang harus kita eliminasi adalah variabel y, maka di sini berdasarkan langkah eliminasi berarti yang y ini ya harus kita hilangkan, artinya eliminasi itu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya atau kita eliminasi? Maka perlu kita lakukan modifikasi atau trik dengan mengalihkan
kalikan persamaan pertama ini dengan 3 agar agar di koefisien Y di sini bernilai 3 juga. Nah, karena di sini dikali 3, maka di bawah dikali 3. Karena sudah sama ya koefisiennya ya. Sama-sama 3. Nanti tinggal kita lakukan. Ini caranya untuk menyelesaikannya. Berarti 9x dikurang 3y sama dengan 21. Lalu kita kalikan juga 2x dikali 1, 3x dikali 1, 1 dikali 1 ya. Maka hasilnya 2x tambah 3y sama 1. Lalu apa yang kita lakukan setelah sama untuk suku yang bervariabel y? Kita untuk menghilangkannya, maka ini kita apakan harusnya? Yang bagian itu kita tambah. Berarti min 3y ditambah 3y kan 0. Kalau kita kurang gimana? Jadi min. Jadi ini mungkin ada pasti apakah ada pertanyaan, Bu, kenapa Bu min 3y ditambah tidak dikurang? Nah, kalau dikurang gimana? Nah, kalau kita contohkan ya, min 3y kalau ditambah dengan 3y, maka hasilnya 0. Nah, kalau dikurang gimana? Nah, dikurang dengan 3y. Berarti kan kita punya utang 3 nih. Kita perhatikan aja ini koefisiennya aja ya. Lalu kita berutang lagi 3, maka utangnya kan bertambah. Nah, sedangkan kita ingin menghilangkan variabel y ini, namanya mengeliminasi, berarti kita menghapus kayak gitu ya. Nah, maka ditambah. Dihapus dulu ya. Ternyata tidak terlihat di situ dia. Oke. Nah, maka di sini contohnya Nih contohnya sudah dibuat bahwa kenapa dia ditambah tidak dikurang, ini alasannya ya. Ketika min 3 ditambah 3 sama 0, min 3 dikurang 3 maka menjadi min 6 ya, atau negatif 6. Lalu ya udah kita selesaikan. Berarti 9 ditambah 2 berarti 11 ya, x-nya turun. 21 ditambah 1 22. Nah, tinggal kita selesaikan. Berarti x-nya berapa? 22 dibagi 11 sama dengan 2. Berarti kita sudah mendapat nilai X-nya adalah 2. Nah, kita perlu mencari nilai Y-nya lagi berapa. Dengan cara apa? Ya udah kita gunakan substitusi. Bisa kita gunakan substitusi ya. Jadi kita tinggal masukin nilai X yang kita sudah peroleh itu ke salah satu persamaan ini. Boleh ke sini, boleh yang pertama, boleh yang kedua, sama aja. Nah, kalau ini kita gunakan yang pertama, berarti 3x dikurangi sama dengan 7, berarti 3 dikali x-nya kita ganti dengan 2, dikurangi sama dengan 7. Maka y-nya berapa ya? Udah selesaikan dulu, 3 dikali 2, 6, dikurangi sama dengan 7. Maka y-nya berapa? Y sama dengan, biar tidak bingung, min y sama dengan 7 dikurang 6 dipindah ke kanan, negatif ya. Lalu min y sama dengan 1, y sama dengan 1 dibagi min setengah sama dengan min 1. Nah, sebenarnya ini juga bisa sih. Juga bisa kalau kita buat. Nah, dari sini kan 6 dikurang y sama dengan 7. Berarti kalau misalnya kita ingin mencari y, berarti 6 dikurang 7 ya. Y sama dengan min 1 gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, sehingga solusi dari sistem persamaan linear ini 3x kurang y sama dengan 7, 2x tambah 3y sama 1 adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 1. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir seperti yang disampaikan tadi, bahwa setelah kita mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear, nilai X-nya, nilai Y-nya, kita bisa membuktikan bahwa benar nggak ya hasil X dan Y yang kita peroleh itu dengan apa?
substitusikan nilai X dan Y-nya itu ke persamaan. Berarti di sini kita bisa mencoba yang pertama ya, persamaan pertama, kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya dengan negatif 1. Nah, kita buktikan benar nggak nih? Kalau 3X kurang Y sama dengan 7, atau kita ganti nilai X-nya dengan 2, Y dan 1 hasilnya 7. Kita perhatikan ya. 3 dikali 2 dikurang negatif 1. Berarti ini kan 6. Ini ya, 6. Min kali min plus 1. 6 tambah 1, 7. Berarti benar ya. Oke. Lalu yang persamaan 2 gimana? Ya udah sama juga. Kita ganti nilai X dan Y-nya dengan 2 dan negatif 1. 2 kali 2, 4. 3 dikali min 1 adalah min 3. 4 ditambah negatif 3. Berarti kan 4 min plus kali min 3 sama dengan 1. Gitu ya. Dipahami ya? Oke, berarti terbukti. Nah, kalau kita buktikan dengan X-nya 3, Y-nya sama dengan 2. Nah, coba kita buktikan X3 dengan 2. Nah, di sini, ini maksudnya kenapa dicontohkan dengan yang lain, karena agar kita membuktikan benar nggak hasil yang sudah kita cari itu ya, kita ambil sembarang X dan Y. Ini kita ambil sembarang X dan Y, yang dimana X dan Y ini memenuhi untuk persamaan 1. Ya, kita ganti ya, 3 kali 3, 9, dikurang 2, 7. Ini ternyata memenuhi ya, ketika 3 dengan 2, ternyata memenuhi. Tetapi ketika kita substitusikan ke persamaan 2, ternyata tidak memenuhi. Nih, jadi untuk solusi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 bukan merupakan solusi dari sistem persamaan linear 3X kurang Y sama dengan 7, 2X tambah 3Y sama dengan 1 ya. Jadi setelah mendapatkan solusi ini, silakan dibuktikan dengan cara ini. Apakah benar ketika disubstitusikan ke persamaan 1, lalu disubstitusikan persamaan 2, gitu ya. Yang ini tidak perlu dicek, cukup ini saja. Oke, hanya satu solusi ya, ingat. Sudah itu yang contoh kedua. Di sini ada 5X tambah 4Y sama dengan 1, 3X kurang 6Y sama dengan 2. Nah, 3X kurang 6Y sama dengan 2. Lalu, dengan kombinasi metode eliminasi dan metode substitusi, berarti seperti cara tadi ya, kita mencari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini kita memilih, kita eliminasi variabel X. Ini ingat ya, tidak ada ketentuan harus variabel apa dulu. Boleh X, boleh Y. Nah, di sini 5X ditambah 4Y sama dengan 1, 3X kurang 6Y sama dengan 2. Lalu kita mengambilasi bagian yang X-nya. Bagaimana caranya? Kita samakan dulu koefisiennya. Ini kita samakan dulu koefisiennya. Seperti ingat ya, eliminasi itu artinya kita samakan koefisiennya. Berarti kalau di sini 5, harusnya di sini 5. Nah, karena di sini 5, di sini 3, maka bagaimana caranya? Dengan mudah ya, kita kalikan aja. Yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 5 sesuai dengan koefisien persamaan lawannya ya. Nah, sama seperti ini. Berarti kita kalikan dulu 5X dengan 3, lalu 4Y dengan 3, 1 dengan 3. Hasilnya seperti ini. Berarti 5X kali 3 kali 15X. 4Y dikali 3, 12Y, 1 dikali 3, 3 ya. Begitu juga dengan persamaan kedua. Hasilnya 5X kurang 30 sama dengan 10.
Nah, setelah selesai seperti ini, koefisiennya nih udah sama nih, 15 sama 15. Kita apakan biar X-nya itu 0. Berarti kita gunakan operasi pengurangan. Ya. Nah, seperti ini, 15 dikurang 15 sama dengan 0. Kita menginginkan di sini 0. Kalau ditambah gimana? Jadi 30. Tidak tereliminasi variabel X-nya kan? Lalu kita selesaikan 3 dikurang 10. Nih, 12 dikurang 30. Berarti kan kita punya uang 12. Lalu kita kurang dengan utangnya min 30. Maka uang kita kan, maka jadinya 42 ya. Maksudnya kalau biasanya kalau untuk yang negatif-negatif itu pengurangan bisa seperti ini. Kenapa ibu pakai ada utang gitu ya. Jadi di sini misalnya kita punya utang 3, lalu kita punya uang 6, berarti utang kita lunas ya. Jadi min itu kita anggap utang. Kalau positif kita anggap uang kita, uang yang kita punya. Lalu di sini kalau misalnya min 4, lalu kita ditambah utangnya lagi 6, berarti kan berdasarkan ini tambah min kan 6, berarti artinya apa? Ketika kita punya utang 4, lalu kita ditambah lagi utangnya 6, berarti kan utangnya bertambah 10 gitu ya. Dipahami ya? Oke, lanjut. Maka hasilnya 42Y sama dengan min 7. Ya udah, Y sama dengan min 7 per 42. Hasilnya min 1/6. Kita gunakan substitusi lagi. Lalu kita masukkan ke salah satu persamaan. Nah, persamaan 5X tambah 4Y sama dengan 1. Ini ya. Nih, dikalikan 4 kali negatif 1/6, berarti kan min 1/46 ya jadinya ya. Plus kali min ya. Maka kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti kan 5X sama dengan 1 ditambah 4/6. Maka jadinya X sama dengan 10/6 dibagi 5. Hasilnya X sama dengan sepertiga. Paham ya ini ya kenapa bisa dibagi 5? Kan kita sudah mendapatkan 5X sama dengan 10/6. Ya, biar ibu itu lagi. Kan kita mendapat 5X sama dengan 10/6. Ya. 10/6. Lalu kita kan ingin mencari X-nya ya. Berarti kan 10/6 dibagi, kalau ini dipindah, kalau ini dipindah ke ruas sebelahnya, berarti kan jadi bagi. Nah, kalau dibagi seperti ini, kalau kita samakan seperti pecahan biasa, maka ini kan sama dengan 1/1. Maka X sama dengan 10/6. Kalau pembagian pecahan, maka untuk menyelesaikannya kita gunakan perkalian, tapi dibalik, jadi 1/5. Maka jadinya seperti ini. Nah, solusinya apa? Berarti X-nya sama dengan 1/3 dan Y-nya sama dengan min 1/6. Dan SPL ingat hanya memiliki satu solusi. Yang ketiga, sama juga kita eliminasi variabel X-nya ya. Untuk sistem persamaan linear ini, X kurang Y sama 6, min 2X tambah 2Y sama 1. Kita eliminasi, berarti sama-sama persamaan 1 dikali 2 persamaan 2 dikali 1. Seperti yang tadi, nanti kalian bisa pahami pelan-pelan, maka didapatlah bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk contoh ketiga, oke, anggap aja ini kalian sudah paham ya. Nih, ini kenapa jadinya harus 2, itu kan karena kan kita ingin mengeliminasi yang X ini ya. Kita ingin mengeliminasi variabel X, maka kita harus menyamakan koefisiennya. Kalau di sini 2, dia harus 2. Nah, nggak masalah sini 2, ini negatif 2, tapi kita bisa gunakan operasi lainnya.
Nah, ketika 2x ditambah negatif min 2x kan adalah 0 ya. Lalu ternyata setelah kita juga selesaikan suku yang lain, ternyata ini juga 0. Nah, artinya apa? Sistem persamaan ini tidak memiliki solusi. Ya, jadi tidak semua sistem persamaan linear itu memiliki solusi. Bisa jadi ada kemungkinan menemukan kasus seperti ini ya. Jadi sistem persamaan linearnya tidak mempunyai solusi, x-nya tidak ada, y-nya tidak ada. Yang keempat gimana? Sama aja yang keempat. Yang ini y-nya kita eliminasi, berarti kita samakan koefisiennya. Sama-sama dikali 10. Sama-sama dikali 10, maaf ya. Yang persamaan pertama dikali 10, persamaan kedua dikali 5. Atau boleh juga dikali 2, yang ini dikali 2, ini dikali 1 ya. Kita gunakan aja dikali 2 dan 1. Hasilnya ini, lalu yang persamaan kedua hasilnya ini. Lalu kalau kita selesaikan gimana? Nah, oke. Ini kita lihat ya. Nah, di ketika kasusnya seperti ini, maka kita menggunakan sistem substitusi ya. Nah, di sini kan persamaan pertama kita kan adalah 2x tambah 5y sama dengan 4 ya. Lalu kita ingin memisahkan x-nya itu berapa sih kalau misalnya kita ingin mengubah persamaan ini menjadi x sama dengan, berarti kan jadinya 4 dikurang 5y dibagi negatif 2 ya. Lalu kita bisa mengubah dari baris ini ke sini ya. Kita pisahkan aja ya. Ini bisa dipahami ya kenapa ini. Lalu x sama dengan 4 dibagi min 2 kan jadi negatif 2. Ditambah min kali min positif 5/2y. Nah, di sini kenapa bisa ada pemisahan lagi? Ini karena kita memiliki kasus seperti ini tadi nih. Kasusnya 0/0. Bentuknya ini 0 sama dengan 0. Maka ini kasus lain lagi. Maka kita menggunakan apa ya namanya ya? Nilai dalam bentuk parameter atau variabel. Berarti kita misalkan y itu sama dengan t. Nah, jadi kita misalkan y sama dengan t, maka x sama dengan min 2 ditambah 5/2 t. Maka solusinya ini. Ini ya. Lalu artinya apa? Jadi artinya ketika t-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan, maka y-nya 0 ya. Maka x-nya sama dengan min 2. Ketika t-nya 2, maka y-nya 2. X-nya 3 setelah kita substitusikan y-nya t-nya di sini. Begitu juga dengan negatif 2, artinya apa? Solusinya banyak. Tak hingga artinya ya. Jadi kalau kalian menemukan kasus keempat seperti ini, berarti solusinya banyak. Ya, bisa dipahami ya. Nah, bentuk solusi umumnya banyak, bisa berbeda. Jadi kalau tadi kan yang dimisalkan adalah y. Kalau ini bagaimana kalau yang kita misalkan dengan suatu parameternya itu adalah x, yang ini, maka solusinya beda lagi. Ya, beda lagi ya.